Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau adalah Allah yang sempurna, Allah Immanuel, Allah yang bukan jauh dari kami, Allah yang menyertai kami dalam keadaan apapun kami. Engkau tetap ada. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Izinkan kami menghampiri Engkau untuk kami menyembah. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Engkau yang kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kekasih Tuhan, kita hampiri Allah, bawa pujian-Mu dengan hatimu yang sungguh rindu. Katakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan. Katakan, Kau yang berkuasa dalam gelap. Yes, Kau cahaya bagi hidupku. Dengan iman katakan, Kau kuatkan. Kami bertahan. Kau adalah harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Allah Immanuel. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami membawa hidup kami lewat pujian ini. Kami mau berkata, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan.
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kuatkan. Mari katakan dengan imanmu kekasih. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi segala perkara. Mari sekali lagi dengan iman katakan kekuatan. Ya, kami bertahan. Amin. Kesetiaan-Mu Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Akui kekasih, lebih lagi mari akui dengan imanmu Immanuel. Yes, akui dengan imanmu dan kita siapkan menyembah Tuhan. Katakan siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Katakan Immanuel, Immanuel, rapat kinara lawa sikila lawa 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 sikila lawa 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 sikila lawa 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 lawa. Sembah Tuhan. Immanuel, Engkau beserta kami. Bahwa kami mengalir di dalam sungai-Mu Tuhan. Bahwa kami mengalir dalam sungai-Mu Tuhan. Supaya kami boleh menikmati kebaikan kemurahan. Sikirala mata kinara laba 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 laba. Orapata kinara laba sikirala laba laba laba. Otaka sikirala laba laba. Mari kita nikmati sungai Allah. Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya
angkat pujian sama-sama. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Ya. Beri pujian dan hormat selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Pujian dan hormat selamanya. Mari sekali lagi katakan kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa. Beri pujian dan hormat selamanya. Beri pujian, beri pujian dan hormat selamanya. Beri pujian dan hormat selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Dia adalah berkuasa atas hidup kita selamanya. Amin. Mari angkat pujian ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dia adalah Raja. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki melompat bagimu, baru setiap hari bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Mensyukuri rahmat yang kakiku, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Musik. Ya, mari berikan tepuk tangan atas kepala saudara. Katakan tangan. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Raja dan segala raja, katakan haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita itu setia. Tangannya yang selalu menopang dan menjaga kita melewati semuanya. Mari sadari kesetiaan Tuhan dan jadikan hubungan kita dan kedekatan kita menjadi prioritas dalam kehidupan kita, agar kita selalu menjadi pemenang atas dosa. Saya Stefani mengajak saudara untuk menyimak info sepekan dari gereja minggu ini. Ibadah Raya Minggu 11 Oktober 2020 pukul 7 pagi firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Maria Hartati. Pukul 10 siang akan dilayani oleh Evangelis Yuwono. Pukul 5 sore akan dilayani oleh Pastor Yob Dodi. Mari hadir dan rasakan kuasa Allah yang menjamah hidup kita. Ibadah Youth 10 Oktober 2020 akan dilayani oleh Pastor Honggo Effendi. Mari kaum muda kita datang dan kita bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Mari hadir dalam ibadah spesial hari ulang tahun gereja kita yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2020 di setiap jam ibadahnya. Dan akan ada ibadah live streaming pada jam 5 sore melalui channel Facebook JKI Pondok Daud. Bagi jemaat yang ingin menghadiri acara tersebut, dimohon untuk mengambil undangan di sekretariat gereja. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun gereja kita JKI Pondok Daud yang ke-15 tahun, Lovely Woman akan mengadakan kegiatan berbagi kasih. Yang pertama, berbagi makan siang sebanyak 200 kotak. Akan dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Oktober 2020, bagi masyarakat sekitar gereja kita. Yang kedua, berbagi sembako, peralatan mandi, dan kebersihan di beberapa panti. Yang pertama, Panti Asuhan Hosana Kemenangan Ngringo. Yang kedua, Panti Breda Susadena. Yang ketiga, Panti Rehabilitasi Mental Adulam. Akan diadakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020. Bagi Bapak Ibu yang rindu dan ingin menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, silahkan menghubungi Ibu Yeni atau Ibu Maria di kantor sekretariat gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info sepekan minggu ini. Nameless, faceless, glorify the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan
surya ku harap, karena surya karenanya. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang bergerak. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang bergerak. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, tetap dalam sikap doa. Kita rindu masuk lebih dalam lagi di dalam hadiratnya. Kita menyembah Allah yang luar biasa, Bapa yang sangat baik, teramat baik. Oleh sebab itu kita masuk lebih dalam lagi di dalam hadiratnya untuk berjumpa muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat
Tuhanmu. Sama-sama katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Jemaat Tuhan, dimanapun kau berada saat ini, engkau yang rindu menerima zaman kasih dan kuasa, engkau yang rindu mengalami kasih setia Allah di dalam hidupmu, engkau yang rindu menerima pengurapannya yang baru dalam hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Katakan, kau setia, kau mulia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari sembah Tuhan. Izinkan pada hari ini Engkau dilawan dengan kasih dan kuasa-Nya. Sembah Tuhan. Izinkan pengurapan Roh Kudus dicurahkan saat ini. Bebaskan, buka hatimu. Izinkan Roh Kudus melayani pribadi lepas pribadi dimanapun kau berada. Sekenala masyakalamu, haleluya. Sekenala lama-lama yamu, haleluya. Sekenala lama-yamu, sekenala masyakalamu, sekenala masyakalamu.
Haleluya. Kami bersyukur bahwasanya kasih setiamu tiada pernah berkesudahan dalam hidup ini. Saat ini kami boleh merasakan hadirat-Mu semata-mata karena kasih karunia-Mu. Kami boleh masuk di dalam hadirat memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan pengurapan-Mu yang baru memenuhi hidup kami. Sementara firman-Mu disampaikan, urapi lidah bibir hamba-Mu. Berikan hamba-Mu perkataan simpel, sederhana, mudah dimengerti. Sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap hati kami. Dan sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu. Supaya hanya nama Tuhan Yesus yang layak dipermuliakan lebih daripada segala sesuatu. Kami sambut kepada firman dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Setiap yang percaya dan diberkati, mari kita sama. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk tim musik pujian yang memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada di dalam ibadah online. Kalau di bulan September yang lalu, Gereja GKI Pondok Daud punya tema khotbah adalah Tuhan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang diurapinya. Maka di bulan Oktober ini gereja kita punya tema khotbah adalah lebih spesifik lagi, menang atas dosa. Kita rindu, mungkin ada berapa banyak umat Tuhan yang masih jatuh bangun di dalam dosa, yang masih kalah melawan ikatan-ikatan dosa dalam hidupnya. Ya, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sebab apa yang Tuhan janjikan adalah kemenangan atas dosa. Apa yang Allah janjikan, kemerdekaan atas dosa. Ya, ayat pertama yang kita buka, kita akan buka di dalam Amsal pasal 24, ayat yang ke-16. Amsal pasal yang ke-24, ayat yang ke-16. Untuk menyingkat waktu saya baca lebih dulu. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Firman Tuhan katakan 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun lagi. Kalaupun saudara mengalami kejatuhan di dalam dosa, engkau harus bangun kembali sampai engkau menang atas dosa yang mengikat dalam hidupmu. Satu ayat lagi di dalam Matius pasal 12, ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Ya, silakan Mas Aryo. Firman Tuhan berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Amin. Firman Tuhan katakan dengan jelas, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu, firman itu menang. Jelas di sini berbicara tentang mungkin orang-orang Kristen yang berjuang terus-menerus melawan dosanya dan jatuh bangun dalam dosa, ikatan di dalam hidupnya. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, bulu patah terkulai tidak akan diputuskan, sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkan, sampai Tuhan Yesus menjadikan hukum itu, firman itu menang di dalam hidup kita. Itulah janji Tuhan. Janji Tuhan adalah kita menang atas dosa. Ya, kita akan mempelajari pada hari ini, ya, bagaimana kita bisa menang atas dosa. Ya, poin pertama kita harus
mempelajari terlebih dahulu penyebab ketika seorang itu bisa jatuh dalam dosa. Apa sih penyebabnya orang bisa jatuh di dalam dosa? Mungkin ada Bapak Ibu Saudara mencoba menjawab, apa penyebab orang itu bisa jatuh? Ya. Paling masuk akal, kenapa orang itu bisa jatuh? Jawabannya adalah karena berada di tempat yang tinggi. Betul? Ketika seseorang berada di atap rumah, berdiri di atas genting rumah, orang itu akan mudah jatuh. Demikian juga ketika orang itu memanjat pohon yang tinggi, ya, maka orang itu akan mudah jatuh. Dan sebaliknya ketika seseorang itu berada di tempat yang rendah, orang itu tidak akan mungkin jatuh. Semakin rendah kita berada di tempat yang paling rendah, semakin kecil kemungkinan kita untuk jatuh. Contohnya saya sendiri, ketika saya berdiri seperti ini, kira-kira bisa jatuh enggak Bapak Ibu? Masih bisa ya? Ya. Ketika saya jongkok seperti ini, masih bisa jatuh enggak? Masih bisa jatuh ya? Ketika saya duduk seperti ini, ya, masih bisa jatuh enggak? Masih, tapi kemungkinannya sangat kecil. Apalagi kalau saya sudah tidur di atas lantai, berada di tempat yang paling rendah, ya, saya enggak akan mungkin jatuh lagi. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita berada di tempat yang tinggi, maka kita akan mudah jatuh. Dan sebaliknya ketika kita berada di tempat yang rendah, maka kita tidak akan mudah untuk jatuh. Bahkan saya percaya ketika seorang berada di tempat yang rendah, orang itu tidak akan jatuh. Mari kita buka Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Inilah alasan kenapa orang jatuh. Karena berada di tempat yang tinggi. Karena tinggi hati, sombong rohani, karena congkak. Firman Tuhan katakan Allah menentang orang yang sombong. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang tinggi hati, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ketika kita berada menjadi orang yang sombong secara rohani, maka dipastikan dengan mudah kita akan jatuh di dalam dosa. Tetapi sebaliknya ketika kita memiliki kerendahan hati, saya percaya orang yang rendah hati itu senantiasa bergantung pada kuat kuasa Tuhan. Amin. Oh, yang rendah hati itu secara otomatis akan mengandalkan Tuhan. Dan pada saat kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan jatuh di dalam dosa. Penyebab kedua, kenapa seseorang itu bisa jatuh di dalam dosa. Ya, kalau kita lihat anak-anak usia balita, mungkin 2 tahun, 3 tahun, ya, baru bisa jalan, maka orang itu akan mudah jatuh di dalam ketika dia berjalan, betul? Ya. Jalan, lari mungkin kepleset, seringkali jatuh. Ya. Hal kedua, penyebab kejatuhan, kenapa orang jatuh dalam dosa? Karena orang tersebut masih kanak-kanak rohani. Ya. Mudah jatuh karena sekalipun dia sudah menjadi orang percaya, tetapi belum bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara rohani. Masih kanak-kanak rohani. Seringkali orang tersebut akan mudah jatuh dalam dosa. Nah, kita coba akan bandingkan 2 ayat. Ayat yang pertama kita buka Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lalu kita sambung di dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Nah, saudara perhatikan tadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-12 ya. Saudara didapati ada kata anak-anak Allah. Nah, sebaliknya dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16 sekali lagi saudara juga menemukan kembali perkataan anak-anak Allah. Ya, di dalam bahasa Indonesianya kita tidak bisa membedakan sama ya, katanya adalah anak-anak. Tetapi dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata ini dibedakan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, kata anak itu dalam bahasa Yunani adalah teknon, yaitu anak-anak yang masih kecil. Ya. Sedangkan kata anak-anak di dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16 di dalam bahasa aslinya adalah huios, yang berarti anak-anak yang sudah dewasa. Nah, saudara perhatikan, dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12 ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi jelas ketika seseorang itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai percaya ya, maka terjadi sebuah kelahiran baru. Maka kita diangkat menjadi anak. Tetapi perhatikan, anak itu masih bayi, masih kanak-kanak rohani, teknon. Ya, anak ini harus diberikan makanan, firman Tuhan, doa, pujian, penyembahan, beribadah untuk menjadi dewasa. Nah, sebaliknya dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16 kata anak-anak Allah di sini adalah huios, yang berarti anak-anak yang sudah dewasa. Dan saya percaya orang-orang Kristen yang sudah dewasa secara rohani tidak mungkin jatuh bangun di dalam dosa. Tidak mungkin masih hidup dalam ikatan dosa. Mungkin masih bisa berbuat dosa, tetapi tidak akan lagi diikat oleh dosa. Karena dia sudah menjadi dewasa secara rohani. Dan kalau sudah perhatikan ayat yang ke-14 ya, dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah yang dewasa. Ya, kembali ini adalah huios. Artinya orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani, hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya percaya orang yang hidupnya menyerahkan hidupnya untuk dipimpin Roh Kudus, maka orang ini tidak akan mudah untuk jatuh dalam dosa. Saya percaya bahkan kesempatan untuk berbuat dosa itu menjadi semakin kecil. Karena apa? Karena orang ini sudah menjadi dewasa secara rohani. Hidupnya di dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga orang ini tidak akan mudah jatuh di dalam dosa. Nah, itu penyebab kejatuhan. Nah, yang berikutnya, poin berikutnya akan saya sampaikan bahwa Alkitab ini membedakan antara berdosa dengan melakukan perbuatan dosa. Saya ulangi sekali lagi. Poin berikutnya bahwa Alkitab membedakan antara orang berdosa dengan orang yang melakukan perbuatan dosa. Walaupun secara harafiah saudara tidak menemukan ayat ini, tetapi secara konsep kita bisa melihat bahwa Alkitab membedakan antara orang berdosa dengan orang yang melakukan perbuatan dosa. Ya. Berdosa di sini artinya orang berdosa adalah sin by nature, sin by status, berdosa secara kealamiahan, berdosa karena status. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan dosa yaitu berzina, konsumsi narkoba, judi, mabuk-mabukan, korupsi, membunuh orang, merampok, itu adalah perbuatan dosa. Nah, sebelum manusia bisa melakukan semua perbuatan-perbuatan dosa, orang tersebut sudah disebut orang berdosa. Jadi begini,
Walaupun kita belum pernah mencuri, belum pernah korupsi, belum pernah konsumsi narkoba, belum pernah mabuk, belum pernah judi dan sebagainya, kita tetap disebut orang berdosa. Tidak harus kita melakukan semua perbuatan-perbuatan dosa itu terlebih dahulu, kita baru disebut orang berdosa. Sebelum kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa seperti itu, kita sudah disebut orang berdosa. Oleh sebab itu kita akan buka di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, firman Tuhan katakan, sesungguhnya ketika seseorang masih di dalam perut ibunya sebagai seorang janin, orang itu disebut orang berdosa. Sementara dunia berkata, bayi itu tidak berbuat dosa. Tetapi Alkitab katakan sejak dalam kandungan, aku sudah berdosa. Nah pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang bayi, seorang janin di dalam perut kandungan ibunya? Apakah dia bisa merampok, bisa berzina, bisa konsumsi narkoba, bisa maki-maki orang? Bisa nggak? Nggak bisa. Tetapi dikatakan bayi dalam kandungan ibunya sudah berdosa. Di sini jelas berdosa ini bukan bicara melakukan perbuatan dosa. Tetapi berdosa di sini berbicara tentang nature, kealamian, bicara tentang status. Saya jelaskan soal status. Status saya adalah anak dari Bapak Johan Effendi. Saya Honggo Effendi, anak dari Bapak Johan Effendi. Ketika ketika papa saya marah kepada saya, status saya berubah enggak sebagai anak Bapak Johan Effendi? Tidak kan? Ketika kami ribut berat, ya, berselisih paham, ya papa saya sangat marah sekali. Apakah itu mengubah status saya sebagai anak Bapak Johan Effendi? Tidak. Bahkan ketika bapak saya mengusir saya dari rumah, status saya tetap anak bapak daripada Johan Effendi. Bahkan ketika beliau menulis dalam surat kabar, telah putus hubungan antara Bapak Johan Effendi dengan anaknya Honggo Effendi. Mulai detik hari ini, anak ini tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ya, sekalipun secara hukum sudah diputuskan bahwa saya bukan lagi anak dari Bapak Johan Effendi, apakah itu mengubah status saya sebagai anak dari Bapak Johan Effendi? Berubah enggak status saya? Secara hukum mungkin saya berubah. Saya tidak berhak mendapatkan warisan. Tetapi perhatikan, darah yang mengalir di dalam tubuh saya akan membuktikan bahwa saya adalah anak Bapak Johan Effendi. Bahkan tes DNA itu akan membuktikan bahwa saya adalah anak Bapak Johan Effendi. Di sini kita bisa melihat bahwa status itu tidak bisa diubahkan oleh apapun juga. Sejak manusia berada dalam kandungan ibunya, orang tersebut, bayi itu, janin itu sudah memiliki status berdosa. Dan yang kedua, sejak dalam kandungan, bayi itu sudah sin by nature, secara kealamian cenderung untuk berbuat dosa. Ya. Sehingga kita tidak perlu ngajari anak kita untuk bohong. Ya. Nanti ketika dia usianya 10 tahun, 11, 12 tahun, anak itu bisa bohong tanpa kita diajari. Kita tidak perlu ngajari anak kita. Kamu kalau dipukul orang, balas ya. Tanpa diajari, satu saat ketika dia sekolah, dipukul oleh teman sekolahnya, anak itu secara alamiah, sin by nature akan membalas. Ini bukti bahwa berdosa ini bukan cuma bisa masalah perbuatan. Berdosa bicara status, berdosa bicara soal nature atau kealamian. Dan status kealamian ini tidak akan pernah bisa diubahkan oleh apapun juga. Hanya Tuhan Yesus melalui karya keselamatannya, karya penebusannya di atas kayu salib yang bisa memberikan solusi. Ya, Tuhan tidak mengubah ya
diri kita, tetapi Tuhan menggantikan, memberikan hidup yang baru. Sehingga ketika seseorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang ini mengalami yang namanya kelahiran baru. Sehingga orang ini punya dua kehidupan, hidup lama dan hidup yang baru. Hidup dalam daging dan hidup di dalam roh. Nah, di sini bisa melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau. Itu memberikan status yang baru. Status yang berdosa itu diberikan status yang baru. Status tidak berdosa, suci, kudus. Sehingga kita ini disebut orang-orang kudus. Disebut orang-orang suci, tidak berdosa. Oleh karena Tuhan, darah Yesus yang membuat kita seperti itu. Dan yang kedua, kita diberikan nature yang baru. Ya, nature kita yang lama cenderung untuk berbuat dosa. Tuhan memberikan nature yang baru, yaitu divine nature. Hidupnya Tuhan Yesus sendiri Tuhan berikan di dalam hidup kita. Nah, itulah yang memampukan kita untuk kita bisa menang atas dosa. Manusia baru kita yang pada hari itu masih bayi, diberikan firman, diberikan pujian penyembahan, diajak berdoa, diajak untuk bersekutu, diajak untuk beribadah, diajak untuk melayani, terus bertumbuh. Semakin hari bertumbuh, sehingga satu hari manusia baru kita menjadi lebih kuat daripada manusia lama kita. Nah, saat itulah kita akan menang atas dosa. Itu poin kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ya, kita akan melihat bagaimana pergumulan Rasul Paulus melawan dosa-dosanya sampai dia bisa menang atas dosa-dosanya. Kita akan buka dalam kitab Roma pasal 7, cukup panjang ini, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Roma pasal 7, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka dalam hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, sebab oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma pasal 7 ini digambarkan bagaimana Paulus pada awal mulanya percaya kepada Tuhan Yesus, berjuang untuk melawan dosa-dosa yang di dalam hidupnya, berjuang melawan ikatan-ikatan dosa di dalam kehidupannya. Ya. Mengenai Roma pasal 7 ini, ada sebagian orang percaya mentafsirkan bahwa ini adalah Paulus sebelum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sebagian lagi menafsirkan bahwa ini adalah saat Paulus segera setelah dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya percaya ini poin yang kedua, bahwa ini Rasul Paulus setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus. Apa sebabnya? Karena sebelum Paulus percaya kepada Tuhan Yesus, nanti sudah bisa baca di rumah di dalam kitab Filipi, ya, pasal 3, 4-6, baca di rumah saja. Ya. Sebelum Paulus percaya kepada Tuhan Yesus,
Dia merasa dirinya orang suci. Dia merasa dirinya orang hebat. Aku orang Farisi. Aku ahli Taurat. Ya. Dan dalam memenuhi tuntutan hukum Taurat, aku sempurna. Ya. Jadi jelas bahwa ini adalah Paulus setelah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Paulus sebelum percaya kepada Tuhan Yesus merasa dirinya sempurna. Merasa dirinya sudah suci. Tetapi ketika Paulus percaya kepada Tuhan Yesus, ya, menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang membuat hati kita, menginsafkan kita dari dosa, membuat hati kita ini menjadi peka terhadap dosa, sehingga pada waktu itu Paulus berjuang, ya, dan dia berkata, sebab bukan apa yang ku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi setiap kali Paulus ingin melakukan yang benar, justru yang dosa yang dilakukan. Dia berusaha kali untuk berbuat benar, menuruti perintah-perintah Tuhan. Tetapi sebaliknya justru dia jatuh dalam dosa. Jatuh bangun. Sampai Paulus betul-betul stres. Dan dikatakan ayat 24. Saya percaya bahwa ayat 24 ini tidak dikatakan dengan nada yang datar dan pelan. Tetapi karena begitu stresnya, maka dia berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya. Paulus berkata, aku ini manusia celaka. Ya. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas di sini Tuhan izinkan, bahkan seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Jatuh bangun dalam dosa di awal-awal mengikut Yesus. Ya, kalau sudah belasan tahun, berpuluh-puluh tahun ikut Yesus, tapi masih jatuh bangun dalam dosa, ini tanda tanya besar. Apakah orang ini betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau cuman KTP-nya saja yang Kristen? Ya, harus dibedakan. Ini adalah Paulus ketika awal-awal dia mengikut Yesus. Setahun 2 tahun pertama, dia berjuang melawan dosa tapi gagal. Berjuang lagi melawan dosa, gagal. Ingin melakukan apa yang baik, justru yang jahat yang dilakukan. Ingin melakukan apa yang kudus, justru dosa yang dilakukan. Saking stres dia berkata, aku ini manusia celaka. Tetapi setelah Tuhan izinkan, Paulus berulang kali gagal. Sehingga pada saatnya Paulus tahu dia harus mengandalkan Tuhan. Dia harus mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus, bergantung pada kekuatan Allah untuk bisa menang atas dosa. Dan solusinya bisa kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, setelah Roma pasal 7, Paulus berjuang melawan dosa, gagal jatuh bangun. Dan terjadilah Roma pasal 8. Ketika Paulus belajar mengandalkan Tuhan, ketika Paulus belajar bergantung pada kuat kuasa Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma pasal 8, ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dengan Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di sini kita bisa melihat solusinya dalam Roma pasal 8. Paulus bisa menang atas segala dosa-dosa yang mengikat dalam hidupnya. Ketika dia belajar bergantung pada kuat kuasa Roh Kudus, dia bergantung pada Tuhan sehingga memampukan dia menang atas dosa. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kalau kita rindu kita menang atas dosa, kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tetapi mau saya ingatkan kembali, pengertian bergantung kepada Tuhan
Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita jadi robot di program menang atas dosa, enter, ceklik, langsung kita menang atas dosa. Bukan begitu. Ya. Yang namanya kasih karunia, ya Tuhan melakukan untuk kita. Selalu ada respon dari kita sebagai orang-orang percaya untuk meraih kasih karunia tersebut. Tuhan memberikan kemenangan jelas, berjanji aku akan memerdekakan kamu dari dosa. Nah, kemenangan itu harus kita raih dengan sebuah respon. Ya. Bukan artinya kita berdiam diri saja, karena ada beberapa orang hamba Tuhan yang mengajarkan kemenangan ya kita terima aja, kita tidak perlu berbuat apa-apa. Sudah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau, ya karyanya sempurna, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Salah. Ya. Setiap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, setiap janji yang Tuhan berikan kepada kita, tetap ada bagian yang Tuhan lakukan dan ada bagian yang kita lakukan. Kita tidak diprogram seperti robot, ya menang atas dosa, enter ceklek langsung menang. Enggak. Ya. Kita harus melakukan bagian kita. Tetapi bukan berusaha, tetapi mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan berarti menjadi robot, tetapi melangkah dengan iman. Selama kita berdiam diri saja, aku sudah terima kemenangan, tapi tidak melangkah dengan iman, maka saudara tidak akan pernah menang atas dosa. Izinkan saya memberikan contoh dengan sebuah kalimat, dua buah kalimat untuk membedakan antara orang berusaha dengan orang melangkah dengan iman. Seandainya saya berusaha memindahkan mimbar ini, saya katakan saya berusaha dengan sekuat tenaga memindahkan mimbar ini. Kenapa saya katakan berusaha? Karena ini hal yang berat, tidak mudah untuk diangkat. Maka saya katakan berusaha. Tetapi berbeda ketika saya mencoba melangkahkan kaki, ya. Saya coba melangkahkan kaki. Saya tidak katakan saya berusaha melangkahkan kaki. Kayak melangkahkan kaki itu sebuah usaha yang begitu berat. Saya melangkahkan kaki, ya artinya ketika kita melangkah dengan iman, ya maka janji Allah akan digenapi di dalam hidup kita. Melangkah, ya Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, Tuhan memberikan kemerdekaan atas dosa dalam hidup kita. Bukan cuma kita diam saja, kita terima, aku terima, Tuhan aku terima. Nah, ada respon yang harus kita lakukan, ya bukan berusaha. Mengandalkan Tuhan, tetapi kita harus melangkah dengan iman. Orang yang berdiam diri saja, hanya ngomong kemenangan sudah terjadi, tapi tidak pernah melangkah dengan iman, maka hal yang baik yang Tuhan janjikan tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus melangkah dengan iman. Pada saat kita percaya akan janji firman Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kemenangan atas dosa dalam hidup kita, Tuhan telah membebaskan kita dari semua ikatan dosa. Kita harus melangkah dengan iman. Dan pada saat kita melangkah dengan iman, maka kemenangan atas dosa akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Saya undang para pemain musik leaders singers kembali ke atas mimbar. Kita belajar bahwa satu-satunya cara untuk kita bisa menang atas dosa adalah mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus. Izinkan hidup kita dipimpin Roh Kudus. Tetapi mengandalkan Tuhan bukan berarti kita diam saja, cuman ngomong aku terima kemenangan, aku terima kemenangan. Ya. Kita juga harus melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Dan pada saat kita melangkah dengan iman, maka janji Allah akan terjadi. Kemenangan atas dosa akan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan satu pujian bahwa kasih Allah lebih tinggi daripada cakrawala. Kasih Allah lebih luas dari lautan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sama-sama katakan lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sementara piano mengalunkan lagu ini dengan lembut, baiklah setiap kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Apa yang Tuhan janjikan bagi setiap orang-orang percaya? Engkau akan menang atas dosa. Engkau dibebaskan dari semua ikatan dosa yang ada dalam hidupmu. Apapun bentuk ikatan dosa itu, Tuhan berjanji, aku sudah melepaskan dan aku akan melepaskan engkau dari semua ikatan dosa. Kita belajar, orang bisa jatuh dalam dosa karena tinggi hati, karena sombong rohani. Orang mudah jatuh dalam dosa. Orang mudah jatuh dalam dosa karena dia masih kanak-kanak rohani. Oleh sebab itu, manusia baru kita yang masih anak-anak, mungkin kita baru ikut Tuhan Yesus selama 1-2 tahun. Kita berikan makanan firman Tuhan. Kita ajak berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Beribadah, melayani Tuhan. Sehingga manusia baru kita akan semakin hari semakin dewasa. Sehingga kita disebut anak-anak Allah yang dipimpin Roh Kudus, yaitu huios, anak-anak yang sudah dewasa. Dan kita melihat belajar dari Paulus, sekalipun seorang rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dia pun mengalami fase di mana dia jatuh bangun dalam dosa. Diizinkan Tuhan gagal melawan dosa. Sampai Paulus belajar mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus, mengandalkan kekuatan Tuhan. Sehingga di dalam pasal 8, Paulus mengalami kemenangan atas dosa. Mungkin hari-hari ini engkau sebagai orang Kristen yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin kau baru 1 tahun ikut Tuhan Yesus dan kau masih sering kali jatuh bangun dalam dosa yang itu-itu saja dalam hidupmu. Bahkan masih ada ikatan-ikatan dosa ada dalam hidupmu. Dan ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, mata hatimu dijamah oleh Tuhan. Engkau dibukakan telinga rohanimu. Kau mengerti
menang atas dosa adalah bergantung pada kuat kuasa Roh Kudus. Bergantung pada kekuatan Tuhan bukan berarti kita berdiam diri saja. Kita hanya berkata, aku terima kemenangan, aku terima kemenangan. Karunia yang Tuhan berikan, janji Allah yang Tuhan berikan harus kita raih. Kekuatan kita sendiri, tetapi dengan mengambil sebuah langkah iman yang pasti. Kalau hari-hari engkau rindu menang atas dosa, mari engkau buka hatimu, raih kemenangan janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan engkau berjalan, melangkah dengan iman sesuai dengan apa yang engkau percayai. Dan ketika engkau melangkah dengan iman sesuai dengan apa yang engkau imani, engkau telah bebas dari dosa. Maka kemenangan atas dosa akan terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa, bila firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap hati orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Kerinduan hati kami semua untuk kami bisa menang atas dosa seperti apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Biar Kau senantiasa mengingatkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Kalau Roh Kudus masih ingatkan dosa ada tinggal dalam hidup kita, apakah itu kebencian, kepahitan, dendam, sakit hati, kekecewaan, iri hati, kedengkian, kesombongan, pikiran kotor, kita mau bereskan semua di hadapan Tuhan. Kita mau akui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan kita minta pengampunan dosa. Sementara kita melepaskan dosa, melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, mengecewakan hati kita. Ampuni mereka semua sehingga kita dilayakkan makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus. Sementara saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau 2000 tahun yang lampau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia untuk mati, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Ketika Dia membiarkan tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita, dipaku kaki dan tangannya, diberikan mahkota berduri, dicambuk tubuhnya, darahnya dicurahkan di atas bukit Kalvari. Karena begitu besar kasih-Nya bagi kami setiap orang-orang percaya. Kami yang seharusnya mati binasa masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa kami, tetapi oleh karya penebusan-Mu, karya keselamatan-Mu di atas kayu salib, kami mendapatkan jaminan keselamatan, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Layakkan kami umat-Mu dimanapun kami berada untuk makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Engkau juga melayakkan hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari dengan segenap hatimu, dengan hati yang berserah kepada Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas. Bukankah roti ini merupakan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Haleluya. Bukan cawan atasnya kita mengucap syukur ini. Merupakan persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh, darah-Mu Yesus telah tebus dosa-dosaku. Darah-Mu Yesus telah sucikanku. Darah-Mu Yesus. Haleluya. Oh, sekenala lama salamu. Haleluya. Sekenala lama salamu. Sekenala lama yamu. Sekenala lama. Sekenala lama. Sekenala masyakala malam. Sekenala masyakala. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih buat waktu yang Kau beri bagi kami. Kami boleh menikmati ibadah online hari ini Tuhan. Dan bahkan kami boleh mendengar sebuah pengajaran yang benar tentang Engkau Tuhan. Kami tahu pengajaran ini yang Kau sampaikan kepada kami. Kami memang Tuhan sudah menerima pengampunan dosa yang daripada Engkau. Bukan berarti kami harus berdiam diri. Kami harus berjuang mempertahankan Tuhan
apa yang sudah Kau beri itu, supaya kami tidak jatuh kembali dalam dosa-dosa yang sama. Kami harus mempertahankan Tuhan. Kami terus harus bertindak hati-hati. Secara manusia kami harus berjuang mempertahankan semua itu. Kami harus pikul salib dan kami harus menyangkal diri. Supaya Tuhan, apa yang Kau kerjakan tidak akan pernah sia-sia dalam hidup ini. Menteriakan firman itu dalam hidup kami Tuhan. Supaya kebenaran itu sungguh-sungguh terjadi atas hidup kami. Terima kasih buat hamba-Mu Gembala Sidang yang Kau sudah beri hikmat. Kebenaran firman yang Kau disampaikan kepadanya. Kau sampaikan kepadanya Tuhan dan tersampaikan kepada kami pada hari ini. Biarlah firman itu termenteriakan dalam hidup ini. Supaya kami menjadi umat Allah yang dewasa. Mengerti akan kebenaran firman Allah. Sehingga kami tidak terselewengkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar tentang firman Allah Tuhan. Engkau bawa hamba-Mu semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Semakin hari semakin Kau pakai lebih lagi Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu dengan hati Bapa, dengan pengurapan yang double porsi, dengan hikmat marifat Tuhan. Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati orang tuanya, keturunannya diberkati Allah. Khususnya anaknya yang jauh daripadanya dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Pekerjaannya Engkau berkati juga Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini diberkati Tuhan. Dan umat Allah di JKI Pondok Daud, kami bersatu hati. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, segala kuasa sakit penyakit COVID-19. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun mereka yang terserang sakit penyakit itu. Kami sekarang memberkati mereka Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati Allah. Rumah tangga mereka diberkati Allah. Keturunan mereka diberkati Allah. Jemaat JKI Pondok Daud adalah jemaat yang berbahagia. Sekarang Tuhan, kami angkat kedua tangan kami. Kami siap menerima berkat yang datang dari Engkau. Umat Allah yang sangat spesial yang berada di mata Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Diberkatilah kiranya usaha pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah kiranya kesehatanmu. Amin. Diberkati kiranya buah kandunganmu. Amin. Diberkati kiranya seluruh keluargamu. Amin. Dan diberkati segala sesuatu yang kau lakukan dengan kedua tanganmu menjadi berhasil. Amin. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bahkan kau diberikan kesehatan yang sangat luar biasa. Amin. Sehingga tidak ada satupun virus corona yang sanggup menjamah kau. Amin. Sebab Tuhan Yesus berkuasa menjaga dan melindungi Amin. kau. Amin. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga. Lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuannya manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu